Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang berkat Tuhan, maka saya mau katakan bahwa tidak ada satu hari pun yang kita jalani tanpa berkat Tuhan. Amin. Tidak ada. Dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, berkat Tuhan selalu sempurna dan indah bagi setiap kita. Baik itu berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Karena tidak mungkin Tuhan hanya mencurahkan satu jenis berkat, yaitu berkat jasmani melulu, gak ada. Atau rohani aja, gak ada. Tapi yang saya perhatikan bahwa kedua jenis berkat ini Tuhan curahkan bagi setiap manusia. Perhatikan ya, bagi setiap manusia. Tinggal bagaimana manusia itu merespon. Itu kalau berbicara tentang berkat jasmani. Bahkan kalau kita mau jujur ya, orang yang gak ngerti Tuhan, orang yang bukan pengikut Kristus pun kalau bicara berkat rohani bisa jadi lebih dari kita yang ada di sini. Namun berbeda ketika kita berbicara berkat rohani. Nah, itu berbeda, sangat berbeda Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau saya berbicara tentang berkat, maka tidak perlu saya berbicara banyak tentang hal ini, karena saudara sendiri pasti pernah mengalami apa yang disebut Tuhan memberkati saya, atau apa yang disebut kita telah menerima berkat Tuhan. Tidak perlu saya menyampaikan itu dari sini, karena kita adalah pelaku-pelaku kehidupan yang sudah mengalami bagaimana berkat pertolongan Tuhan itu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kapasitas atau jumlah atau nilai yang kita terima dari Tuhan itu tidak sama rata. Ada yang Tuhan percayakan 10, ada yang Tuhan percayakan 5. Tapi seberapa banyak yang Tuhan curahkan dan limpahkan bagi kita, kita harus mengucap syukur, karena itulah yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita sekarang telah berada di penghujung tahun 2022. Semua instansi, baik negeri ataupun swasta, lembaga-lembaga pemerintahan, kantor-kantor swasta, bank apalagi, di akhir tahun mereka sibuk untuk menghitung segala sesuatu, untung rugi perjalanan perusahaan. Ada yang istilahnya mau masuk tutup buku om, makanya kami lembur di kantor. Mau tutup buku om, makanya kami sibuk di toko. Namun yang menjadi pertanyaan saya adalah, pernah nggak saudara dan saya, sebelum mengakhiri tahun 2022, pernah nggak saudara menghitung berkat-berkat Tuhan secara rohani dalam hidupmu? Pernah nggak? Ayo jujur, pernah nggak? Sejak saudara melangkahkan kaki di awal tahun ini ya, dan sampai malam hari ini, beberapa hari ke depan kita akan akhiri tahun ini, pernah nggak saudara duduk di kamar mungkin, suami istri di ruang tamu bergandengan tangan dan ngobrol santai sambil ngopi, sambil makan kacang, membahas betapa luar biasa berkat rohani yang sudah diterima? Pernah enggak? Atau secara pribadi saudara merenungkan itu di dalam doamu? Pagi hari sebelum beraktivitas di penghujung tahun ini saudara merenungkan, ternyata berkat rohani yang saya terima itu seperti ini. Atau sebaliknya, engkau tidak pernah sama sekali menikmati berkat rohani. Kalau berkat jasmani saya nggak akan mempersoalkan itu. Saudara pasti pernah ngalami itu. Sedikit banyaknya setiap manusia pasti ngalami itu. Bapak Ibu, 125 tahun yang lalu, ada seseorang yang pernah menciptakan sebuah lagu. Dia beri judul lagu ini Count Your Blessing,
Atau berkat Tuhan mari hitunglah. Ada yang tahu nggak lagu itu? Saya coba nyanyi liriknya ya. Lagu ini sering dinyanyikan di gereja-gereja mainstream. Kalau kita di sini hampir-hampir nggak pernah. Liriknya bunyinya begini. Bila topan keras melanda hidupmu. Pernah dengar lagu itu? Yang tahu kita lanjut ya. 2, 3. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Refnya, berkat Tuhan. Iya. Terus, kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu, lagu ini saya tahu pertama kali saya nyanyikan itu tahun 97. Saya kenal bahwa di dunia ini ada lagu yang liriknya, musiknya seperti ini. Ternyata lagu ini sudah diciptakan 125 tahun yang lalu. Lagu ini dinyanyikan pertama kali yang saya tahu waktu saya di penjara malah. Saya belum jadi hamba Tuhan masih itu. Di penjara itu setiap hari Minggu ada ibadah. Yang Kristen buat ibadah. Dan saya kebetulan ditugaskan untuk jalankan kolektor. Diiringi dengan lagu yang tadi. Waktu itu saya nggak ngerti, pokoknya asik aja nih musik. Asik aja dinyanyikan gitu. Sambil saya bawa kolektor untuk narapidana yang hadir dan tamu yang dari luar yang ikut saat itu. Setiap minggu lagu ini dinyanyikan pada saat menjalankan kolektor atau persembahan. Tetapi Bapak Ibu, semakin hari setelah saya jadi hamba Tuhan kesini, saya baru ngerti dan memahami bahwa lagu ini tidak sedikit pun berbicara atau berorientasi terhadap berkat Tuhan secara jasmani. Betapa terjebaknya banyak orang Kristen selama ini dengan lagu-lagu. Contoh lagu ini. Lagu ini oleh yang menciptakan lagu ini hendak naikkan pujian dan syukur oleh karena berkat rohani yang dia terima dan alami sejak dia hidup. Banyak juga lagu-lagu yang hari-hari ini yang musiknya mantap. Tapi saya selalu ingatkan kepada tim musik, pemimpin pujian, tolong seleksi lagu-lagu yang dinyanyikan dari tempat ini. Jangan cuma enak musiknya tapi liriknya menyesatkan. Liriknya membuat saudara menjadi Kristen yang manja. Liriknya membuat saudara menjadi Kristen yang kanak-kanak. Jangan sampai terjebak dari hal-hal seperti ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dari pujian tadi banyak asumsi orang Kristen yang tidak tepat sasaran. Nah, sadar atau tidak, ini salah satu jebakan iblis untuk membawa orang Kristen tidak bertumbuh dalam kekristenan mereka. Tidak bertumbuh. Dan ada beberapa lagu di sini yang saya stop nyanyikan di sini. Ganti. Karena liriknya bikin kita di sini tidak bertumbuh sama sekali. Yang diharapkan hanyalah berkat Tuhan secara fisik atau pemenuhan kebutuhan jasmani. Lupa bahwa dalam kehidupan kita atau yang namanya manusia itu ada dua dimensi manusia, yang jasmani dan manusia rohani. Kenapa timpang? Yang perlu diperhatikan dua-duanya
Saya nggak ngomong bahwa hanya rohani yang diperhatikan. Tuhan marah juga kalau jasmanimu nggak diperhatikan. Tetapi berhubung karena hari-hari ini Tuhan semakin dekat, maka di sini saudara digenjot. Kita udah terlalu ketinggalan waktu. Waktu kekristenan yang kita pergunakan selama bertahun-tahun di belakang kita pakai dalam kekristenan yang tidak bertumbuh sama sekali. Padahal waktu yang kita jalan ini singkat Bapak Ibu, 70-80 tahun, selebihnya dead, kita selesai. Maka dari itu yang Bapak Ibu saudara yang sudah 60 tahun, tolong kekristenanmu perlu digenjot hari ini. Yang sudah 60 tahun perhatikan, jangan lagi bawa hidupmu foya-foya. Apalagi yang udah 70 tahun, mestinya tiket kehidupan saudara udah selesai. Kalau yang masih berusia, yang masih Tuhan izinkan lebih dari 70 tahun, itu bonus Pak, Bu. Istilah kita naik pesawat, kita udah pegang boarding pass, entar lagi masuk pesawat, selesai kita. Nah kalau bawa hidup ini hanya untuk enaknya kita, tanpa mementingkan apa yang Tuhan inginkan, ketinggalan kita. Percuma kekristenan kita. Maka dari itu hari-hari ini, di tempat ini, saya mengajak setiap jemaat Tuhan, ayo bawa hidupmu. Tahun 2022, tema besar yang kita usung di tempat ini adalah berbicara tentang langit baru, bumi baru. Dan tahun 2023 ke depan ini, kita akan mengusung satu tema besar sepanjang tahun. Kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Tuhan. Kenapa tema ini saya tekankan? Karena jelas kitab Ibrani ngomong bahwa tanpa kekudusan, mimpi kita ketemu Tuhan. Nggak mungkin. Nah, yang lebih lagi, saya sebagai gembala harus bisa menjadi contoh lebih dulu untuk bagaimana menerapkan sifat hidup kudus yang berkenan. Bukan kudus standar gereja, tapi kudus standar Tuhan. Karena kalau standar gereja banyak yang sesat di luar. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, berjalannya waktu saya memahami tentang berkat Tuhan. Kesini saya sedang lebih mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita peroleh hari-hari ini. Satu hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan adalah bagaimana hari-hari ini untuk saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan berusaha dan berjuang untuk bisa berkenan dan meraih berkat yang layak di hadapan Tuhan, yaitu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini yang harus kita tuju. Ini yang harus kita raih. Jadi kalau kita berbicara kekudusan, itu bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk dapat dicapai oleh seseorang. Kalau seandainya kita tidak mampu mencapai kekudusan seperti yang diinginkan Tuhan, maka robek Alkitab ini. Karena Alkitab sendiri, Yesus katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, sempurnalah kamu karena Bapakku di sorga adalah sempurna. Tapi kita masih manusia biasa. Ingat, jangan kita memiliki mental block untuk hal ini. Jangan kita memiliki premis yang terbatas untuk hal ini. Bukankah Alkitab sudah memberikan jaminan untuk kita mampu menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan? Pertama, untuk apa Injil diberikan? Supaya kita punya sarana untuk supaya dengan Injil kita boleh melakukan apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Karena Kristus sudah sempurna dan melakukan segala kehendak Bapa, maka kita pun sanggup melakukan itu asal mata kita tertuju kepada Yesus. Jangan kepada gembala, saudara salah. Harus kepada Yesus. Kalau tertuju kepada manusia, saudara tahu bobroknya manusia, saudara kecewa. Tapi kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, maka apapun tantangan, apapun godaan, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan.
Jadi kita punya sarana Bapak Ibu untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Yang pertama Injil. Yang kedua Roh Kudus diberikan. Roh Kudus gunanya untuk mengajar. Roh Kudus gunanya untuk menuntun. Roh Kudus gunanya untuk memperingatkan kita. Dengan lemah lembut dia mengajar kita. Dengan lemah lembut dia menuntun kita. Dengan lemah lembut dia memberitahukan apa saja yang diinginkan oleh Bapa untuk kita lakukan. Yang keras hati, Roh Kudus gak pernah maksa. Jadi Roh Kudus adalah sarana untuk kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan. Dan yang berikut, yang ketiga, ada suatu sarana yang mungkin terkadang kita lupa memahami hal tersebut. Apa sarana yang berikut? Sarana yang berikut adalah penggarapan Allah dalam setiap kehidupan kita. Mengenai apa? Paulus pernah katakan, Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, kata kebaikan di situ bukan hanya soal yang enak-enak. Bahkan penggarapan Allah terkait dengan hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya pernah mendengar di TikTok kalau tidak salah, ada seorang hamba Tuhan ditanya, apakah doa Pak Pendeta sudah dijawab semua oleh Tuhan? Karena durasi TikTok kan pendek videonya. Jadi pertanyaannya singkat langsung kepada pertanyaan dari yang bertanya kepada hamba Tuhan ini, apakah doa dari Pak Pendeta sudah dijawab oleh Tuhan? Dengan yakin hamba Tuhan ini ngomong, oh ya, Tuhan sudah menjawab setiap doa saya. Contohnya, ketika saya berdoa, Tuhan berikan aku hati yang lemah lembut. Saudara tahu apa hamba Tuhan ini ngomong? Cara Tuhan untuk memproses untuk supaya hati kita menjadi lemah lembut, terkadang Tuhan munculkan orang-orang di samping kita, bikin kita enek dan sakit kepala. Benar nggak? Terkadang Tuhan izinkan tetangga kita tengah malam putar musik nggak berhenti-berhenti. Untuk supaya apa? Memproses hati kita jadi lemah lembut. Dan cara kerja Tuhan nggak ketika kita berdoa, Tuhan biarlah hatiku jadi lemah lembut, kayak simsalabim hati kita langsung berubah. Enggak. Tapi melalui proses. Tuhan beri aku hati yang mengasihi. Nah, terkadang ketika kita berdoa begitu, Tuhan munculkan orang-orang yang membutuh pertolongan kita. Nah, di situ kita ditantang, mau nggak kita mewujudkan kasih Tuhan melalui tindakan dan perbuatan. Jangan ngomong kasih kalau kita nggak bisa bertindak seperti itu. Tuhan berikan aku hati yang sabar. Kadang istri kita yang Tuhan pakai untuk proses kita sebagai suami, cerewet dari pagi sampai pagi nggak berhenti-berhenti. Karena Tuhan mau proses kita sebagai suami. Kan doa kita, Tuhan beri aku hati yang lemah lembut. Kadang Tuhan pakai segala sesuatu untuk membentuk kita, supaya ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita didapati setia berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu berkat-berkat rohani yang perlu kita raih. Itu berkat-berkat rohani yang perlu kita peroleh dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita bicara berkat jasmani, Pak, Bu, berapa lama sih kita nikmati di dunia ini? Ayo saya tantang saudara, berapa lama saudara dapat nikmati? 30 tahun? Oh lebih Pak Pendeta. 50 tahun saudara nikmati? Lebih Pak Pendeta. Berapa? 60 tahun? Lebih Pak Pendeta. Berapa? 80 tahun. Oke, silakan. Tapi pada akhirnya selesai juga. Saudara pernah nggak ingat Paulus ngomong begini? 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Paulus ngomong begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Nah perhatikan Paulus ngomong, manusia batinia, manusia batinia makin hari
makin merosot. Manusia lahir ya maksudnya. Manusia lahir ya makin hari makin merosot. Seberapa banyak berkat yang saudara terima di muka bumi ini secara berkat jasmani, toh akhirnya selesai juga. Tidak mungkin kita bisa nikmati seumur hidup kita. Masuk usia 40, dokter bilang, Pak Pendeta kurangi makan daging ya. Nah, mulai kurang kita punya daging. Makan daging udah berkurang. Masuk 60, dokter ngomong, Pak Pendeta tolong jaga itu jantung ya. Sudah tidak bisa makan sembarang. Masuk 75-80 tahun, tinggal bubur tok. Walaupun harta melimpah, tetapi kita nggak bisa menikmati itu selama-lamanya. Maka dari itu Paulus katakan, namun manusia batinnya kami semakin dibahuri. Paulus sadar bahwa ada harta yang luar biasa yang perlu diraih, yaitu membangun manusia rohani, membangun manusia yang ada di dalam diri kita ini, supaya berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Itu yang harus menjadi prioritas utama. Soal pemenuhan kebutuhan jasmani, saya selalu tekankan di sini, itu tanggung jawab setiap kita. Ketika saudara bekerja sungguh-sungguh, tanpa nipu kiri kanan, Tuhan pasti berkati saudara. Ketika saudara bekerja dengan giat, apa yang menjadi profesi saudara, Tuhan pasti tolong dan Tuhan akan campur tangan dan buat apa yang saudara kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Jangan kayak orang Kristen yang sifatnya mistis, semuanya diserahkan sama Tuhan. Dia lupa bahwa ada tanggung jawab dalam hidup kekristenan. Tuhan, berkati pekerjaan saya. Doanya sih baik, tapi dia malas. Orang begini nggak mungkin Tuhan berkati. Maka dari itu untuk soal pemenuhan kebutuhan jasmani, itu tanggung jawab setiap kita. Bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti campur tangan, Tuhan pasti berkati. Jangan apa-apa diserahkan sama Tuhan, kita lepas tanggung jawab. Seakan-akan Tuhan itu pesuruh kita, seakan-akan Tuhan itu jongos kita. Padahal ada bagian kita manusia yang harus kita selesaikan selama kita hidup. Nah, hal-hal seperti ini perlu dipahami dengan baik, seimbang, agar supaya kita benar-benar indah di hadapan Tuhan. Jadi coba Bapak Ibu, sebelum kita tinggalkan 2022, pulang dari ibadah malam hari ini, renungkan sejenak suami istri, apa yang Tuhan sudah berikan di samping berkat jasmani. Sudah nggak kita mempersoalkan soal berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita sama sekali tidak menikmati berkat rohani, atau kita tidak punya daya dan upaya untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan, yaitu manusia batinnya yang harus diperbaharui hari demi hari. Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan, ada suatu hal yang seringkali kita lupa, kita abaikan mungkin. Yesus pernah berkata begini, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini firman Tuhan yang tidak asing lagi di pendengaran kita. Artinya di sini bahwa dari ayat ini ada suatu hal yang indah. Di sini Yesus mau seakan-akan mau memberikan penjelasan buat kita bahwa dalam kehidupan kita, ingat, bukan hanya soal jasmani, tapi lebih ada yang namanya manusia di dalam kita ini, manusia rohani. Maka dari itu Alkitab katakan, Yesus akan mengingatkan kita, kalau kita bisa memberi makan tubuh jasmani, ingat, ada manusia rohani yang juga perlu diberi makan. Jangan tidak seimbang. Kalau tidak seimbang, bahaya kita Bapak Ibu. Jemaat yang diberkati, di perayaan Natal pada malam hari ini, saya mau tekankan buat kita semua, sebelum kita tinggalkan tahun 2022, masuk 2023, bawa hidup kita semakin indah. Dan untuk jemaat GPD Hosana Ruteng, tema besar kita tahun ini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya mau katakan begini, terakhir, di sorga
Jelas Alkitab katakan itu adalah tempat yang kudus. Dan kalau itu adalah tempat yang kudus, maka pastikan hidup saudara dan saya, sebelum kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, check and recheck, jangan sampai ada sampah-sampah dosa dalam hidup kita. Tinggalkan itu di sini. Tinggalkan itu di dunia ini. Jangan nanti sudah mati baru sibuk berurusan untuk layak dan tidaknya di hadapan Tuhan. Untuk berurusan layak tidaknya ini selama hidup. Kalau udah mati nggak ada urusan. Selesai kita. Tinggal tunggu penghakiman dan kita akan ditempatkan Tuhan di mana? Di neraka atau di sorga. Tidak ada bayang-bayang perubahan ketika kita masuk di alam kekekalan. Tidak ada lagi perubahan di sana. Yang masih punya waktu untuk diubah adalah hari ini ketika kita masih hidup. Masih hidup inilah kita berjuang. Masih hidup inilah kita berusaha. Masih hidup inilah kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Agar supaya kita didapati setia dan berkenan layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita bangkit dari antara orang mati, kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan dikenakan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Dan saya mau katakan, saudara tidak akan mungkin mengenakan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan tanpa saudara belajar dari saat ini untuk hidup layak, berkenan, indah di hadapan Tuhan. Disinilah tempat kita berjuang. Di gereja, saudara hanya 2 jam. 2 jam waktu ibadah, itu pun dipotong dari puji-pujian firman Tuhan 30-45 menit. Di gereja terbatas adanya. Itu sebabnya saya katakan bagi jemaat GPD Hosana Ruteng, wujudkan kekristenanmu bukan hanya ketika di gereja, tapi ketika saudara di luar sana. Disitulah lapangan, tempat untuk saudara mempraktekkan kekristenan yang sesungguhnya. Kalau di sini kita kudus semua, kalau di sini kita beda-beda tipis dengan malaikat, tapi di luar sana kadang kebun binatang keluar semua. Kalau sudah begini, kekristenan model begini tidak mungkin, Bapak Ibu. Maka dari itu di sini kita hanya waktunya singkat, kita bertemu untuk saling menguatkan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ini teori. Ketika saudara tangkap firman Tuhan, praktekkan itu di luar. Dan tahun 2023, berjuanglah untuk hidup kita senantiasa layak, berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pak, Bu, ayat ini tidak ada tawar-menawar. Tidak ada Tuhan ngomong cuma 99,9% kamu bisa kudus. Tapi seluruh hidup kita dari pikiran, perkataan, dan perbuatan harus sesuai dengan standar hidup yang diinginkan oleh Tuhan. Dan bagi saya sebagai gembala ini bukan suatu hal yang mudah. Bukan suatu hal yang mudah untuk bisa berjuang untuk menempatkan hidup yang layak di hadapan Tuhan. Tapi saya sudah terlanjur seperti hari ini. Saya akan terus hidup berjuang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu yang menjadi keperluan, kebutuhan. Itu bukan soal bagi saya. Yang soal adalah bagaimana ketika Tuhan datang, aku layak nggak di hadapan Tuhan? Aku berkenan nggak di hadapan Tuhan? Dan itu yang harus kita persoalkan. Tutup Alkitab semua.